Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalan dulu ya. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oke, perkenalkan, nama saya Sadri Adi Kusuma dari Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Ijainu Kebumen. Nah, pada kesempatan video kali ini kita akan membahas mengenai menjauhi pergaulan bebas dan larangan perbuatan zina. Latar belakangnya yaitu membahas pergaulan bebas, ada berpakaian dengan segala konsekuensinya, bagaimana menghindari pergaulan bebas dan juga menghindari zina. Ini ayo kita membaca Quran Surat Al-Isra Juz 17 ayat 32 dan Quran Surat An-Nur Juz 24 ayat 2. Mari kita bersama-sama membacanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran Surat Al-Isra ayat 32. Dan ada satu lagi tentang Quran Surat An-Nur yang membahas tentang perzinaan dan juga pergaulan bebas. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldatin wa la ta'khudukum bihima ra'fatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. Shadaqallahul azim. Yang artinya apa? Berzina perempuan dan pezina laki-laki deralah masing-masing dari keduanya 100 kali. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama atau hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nur ayat 2. Selanjutnya yaitu analisis isi kandungan Quran Surat Al-Isra ayat 32. Yang pertama, yang artinya apa tadi? Janganlah kamu mendekati zina. Nah, maksud dari kata tersebut adalah Islam memerintahkan untuk menjauhi segala sesuatu yang bisa mengundang terjadinya perbuatan zina. Yang pertama ada memandang perempuan yang bukan mahramnya. Misalnya teman saya memandang seorang perempuan, teman saya ini laki-laki memandang perempuan yang bukan mahramnya, dan teman saya memandang perempuan itu dengan perasaan syahwat. Itu perbuatan yang haram ya, dilarang oleh Islam. Yang kedua ada berduaan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya, contohnya pacaran. Nah, ini terjadi pada anak-anak zaman sekarang, banyak sekali terjadi. Yang ketiga yaitu berpakaian tidak menutup aurat. Aurat untuk laki-laki itu dari pusar sampai lutut. Kalau aurat perempuan itu seluruh badan kecuali telapak tangan dan juga wajah. Terus yang keempat itu melihat film yang mengumbar aurat. Contohnya kalau film-film pornografi atau film-film yang tidak menutup auratnya, itu juga dilarang oleh Islam ya. Terus yang B apa? Menjauhi segala bentuk pergaulan bebas. Misalnya kamu bergaul dengan teman-teman yang bisa menjerumuskan kamu ke hal-hal yang negatif, misalnya kayak minuman keras ataupun melakukan perbuatan-perbuatan yang keji. Itu juga tidak baik, dilarang oleh agama Islam. Terus yang C apa? Perbuatan zina termasuk sesuatu yang keji karena perbuatan tersebut meninggalkan keburukan yang antara lain, yang pertama bisa merusak tatanan hukum dan juga sosial. Yang kedua merusak harkat martabat manusia. Itu bisa menjadi namamu tercemar kalau kamu melakukan perbuatan zina, entah tercemar di
keluarga, entah tercemar di masyarakat atau bangsa dan negara. Terus yang ketiga, menimbulkan penyakit sosial, contohnya kayak HIV dan AIDS ya. Nah, itu berbahaya sekali. Itu analisis isi kandungan Quran surat An-Nur ayat 2. Nah, dan di sini ada asbabun nuzul Quran surat An-Nur ayat 2, diriwayatkan dari Sya'id bin Mansur yang bersumber dari Mujahid. Nah, ketika Allah mengharamkan zina, di sekitar mereka banyak wanita berzina yang cantik. Kemudian turunlah ayat tersebut yang menegaskan bahwa wanita berzina hanyalah dikawini oleh laki-laki berzina atau laki-laki musyrik. Itu ya, contohnya. An-Nur ayat 2 menegaskan tentang kejinya perbuatan zina, sehingga Allah itu menetapkan yang pertama, sanksi hukum dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu sangat berat. Jelas ya. Yang kedua, pelaku zina diberikan hukuman. Jadi semua pelaku zina diberikan hukuman. Yang ketiga, yang C, yang dikenakan hukuman kedua pelaku zina, itu baik laki-laki ataupun perempuan yang melakukan zina tersebut. Selanjutnya yang D, jika pelakunya laki-laki atau perempuan yang belum menikah, maka hukumnya didera 100 kali tanpa belas kasihan. Berarti ini contohnya bagi anak remaja yang berpacaran. Kalangan remaja zaman sekarang kan banyak sekali yang berpacaran. Itu hukumannya didera 100 kali tanpa belas kasihan. Terus yang kelima apa, yang E, itu jika pelakunya laki-laki atau perempuan yang sudah menikah, maka hukumnya rajam. Dirajam itu apa? Yaitu dilempari batu setengah badan hingga meninggal. Nah, pelaksanaan hukuman dilakukan di tempat umum agar diketahui banyak orang. Nah, ini yang kelima ini bagi pasangan yang sudah menikah, tetapi dari salah satu pasangan itu melakukan pezinaan ataupun selingkuh, misalnya dengan tetangganya atau temannya, itu juga mendapatkan hukuman. Hukumannya apa? Dirajam di tempat umum biar diketahui oleh banyak orang, begitu. Selanjutnya ada pengertian pergaulan bebas. Apa itu pergaulan bebas? Kan udah pada tahu semuanya ya. Pergaulan bebas itu adalah pergaulan yang tidak mengindahkan norma agama dan norma yang berlaku di daerah setempat. Jadi kalau kamu bergaul itu, kalau pergaulan bebas itu kamu bergaul bebas sama siapa saja, entah itu yang mempunyai sifat buruk, yang suka minum-minuman keras, ataupun yang perilakunya baik ataupun itu ya. Faktor penyebab pergaulan bebas dan perbuatan zina. Nah, di sini ada dua faktor, yaitu faktor dari dalam dan juga faktor dari luar. Nah, pada kali ini kita akan membahas faktor dari dalam terlebih dahulu. Nah, faktor dari dalam itu apa saja sih? Satu, yaitu lemahnya pemahaman iman dan Islam. Contohnya misalnya kalau kamu imannya lemah ataupun dari keimananmu lemah, itu juga bisa menjerumuskan kamu dari pergaulan bebas dan juga untuk berbuat zina. Terus yang kedua, bisikan setan, pola pikir, rasa ingin tahu dan juga ingin mencoba. Kamu rasa penasaran dan juga bisikan setan itu bisa menyebabkan kamu melakukan perbuatan zina ataupun pergaulan bebas. Itu ya. Yang ketiga, lemahnya pemahaman terhadap dampak pergaulan bebas. Jadi kamu harus mengetahui apa sih dampak dari pergaulan bebas itu sendiri. Nah, itu harus mengetahui ya. Terus yang keempat ada gaya hidup. Gaya hidupnya yang gimana? Kamu gaya hidupnya yang selalu boros ataupun gaya hidupnya yang sederhana, itu juga bisa mempengaruhi penyebabnya ya. Terus yang kelima ada komunikasi tidak berjalan baik. Itu faktor selanjutnya adalah faktor dari luar. Faktor dari luar ini ada
5. Yang pertama, paham sekularisme dan liberalisme di kalangan masyarakat. Terus yang kedua, lemahnya kontrol orang tua. Nah, di sini orang tua juga berperan untuk mengontrol anaknya. Apakah dia bergaul dengan orang-orang yang baik ataupun dia di luar sana melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, harus ada kontrol dari orang tua. Terus yang ketiga, menurunnya fungsi kontrol dari masyarakat. Yang keempat, pengaruh media massa. Ini kebanyakan zaman modern sekarang, ini banyak anak remaja yang menyalahgunakan media massa atau media sosial. Terus yang kelima, minimnya sarana pengembangan dan aktivitas remaja. Makanya remaja-remaja sekarang harus disebutkan dengan hal-hal yang positif, begitu. Nah, selanjutnya ada berpakaian sesuai ketentuan syariat Islam. Yang pertama, disunahkan memakai pakaian baru, bagus dan bersih. Maksudnya itu bersihnya dari hadas ataupun najis ya. Yang bagus maksudnya tidak sobek-sobek ya. Terus yang bisa menutup aurat ya. Yang kedua, menutup aurat. Jadi pakaiannya itu menutup aurat. Aurat tadi sudah dijelaskan, kalau laki-laki itu antara pusar sampai lutut, kalau perempuan seluruh badan kecuali telapak tangan dan wajah. Terus yang ketiga, pakaian laki-laki tidak menyerupai perempuan dan sebaliknya. Maksudnya laki-laki itu harus memakai pakaian laki-laki, tidak seperti perempuan. Misalnya laki-laki memakai kerudung, itu tidak boleh ya dalam syariat Islam. Yang keempat, tidak menyerupai pakaian orang kafir. Yang kelima, tidak transparan, tidak tembus pandang. Kalau misalnya keluar dari rumah kok pakaiannya transparan, itu bakal mengundang syahwat bagi yang melihatnya. Terus yang keenam, awali dari kanan kalau memakai pakaian. Terus yang ketujuh, disunahkan memakai pakaian putih. Ini dalam syariat Islam, pakaian yang disunahkan itu memakai pakaian putih. Contohnya adalah misalnya laki-laki dalam sholat Jumat itu disunahkan memakai pakaian putih. Nah, di sini ada dampak negatif pergaulan bebas dan perbuatan yang mendekatkan perbuatan zina. Dampak negatifnya apa? 1. Melemahnya ketahanan iman. Yang kedua, malas beribadah. Jelas ya, kalau kamu sudah kecanduan dari pergaulan bebas dan perbuatan zina, itu juga kamu bisa efek sampingnya yaitu malas beribadah. Terus yang ketiga, pergaulan lawan jenis yang permisif ya. Yang keempat, adanya pelanggaran dengan mengkonsumsi minuman keras, alkohol ya. Terus oplosan ya, bisa juga minuman keras ya. Yang kelima, terjangkitnya penyakit kelamin HIV AIDS. Ini yang berbahaya, perbuatan zina ya. Ada manfaat dan hikmah menjauhi pergaulan bebas dan larangan mendekati zina. Yang pertama, manfaat dan hikmahnya apa? Terhindar dari penyakit kelamin tadi, HIV dan AIDS ya. Terus yang kedua, terhindar dari perbuatan dosa. Karena apa? Karena pergaulan bebas dan juga zina itu dosa menurut syariat Islam. Kita sebagai orang Islam harus menjauhi pergaulan bebas dan juga mendekati perbuatan zina itu. Terus yang ketiga, yaitu terjaganya nama baik keluarga. Biar nama baik keluarga itu bisa terjaga, tidak tercemar keluar-luar ya. Jadi nama baik keluarga itu tercemar di luar menjadi pembahasan orang. Terus yang keempat, terhindar dari aib memalukan. Kalau sudah terkejadian, kamu yang malu sendiri dan juga keluargamu sendiri yang malu. Terus yang kelima, ada jiwa dan raga tetap bersih ya. Oke. Itulah pembahasan mengenai tentang pergaulan bebas dan larangan perbuatan zina. Semoga kalian paham apa yang saya jelaskan tadi. Semoga kita dapat mengambil hikmah ya, mengambil pelajaran dari yang saya jelaskan tadi. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.